Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu majelis taklim musalla An-Nasirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, Allah beri kita nikmat sehat serta nikmat iman yang mendorong kita mengayunkan langkah kaki kita untuk hadir pada sore hari ini sebagaimana upaya kita untuk menuntut ilmu. Kita punya waktu, punya kesempatan. Dengan ilmu itu harapan kita adalah dapat beramal dengannya. Tentunya dapat menjadi bekal bagi kita di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah sengaja kirimkan seorang hamba sama dengan kita 1400 tahun yang lalu dengan tujuan untuk dapat kita teladani, dapat kita contoh, sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak bisa hidup dengan cara yang dia ajarkan, karena ia telah melalui kehidupan sebelum kita. Kita mengikutinya tidak lain adalah berharap syafaat dan perlindungannya di akhirat nanti. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tak salah Jumat yang lalu kita membahas mengangkat tangan pada takbir dalam salat. Hari ini kita mundur ke belakang tentang sunnah wudu. Kalau sunat beda dengan sunnah. Kalau sunnah beda lelai. Kalau punya anak bujang kini libur-libur kok sunnah gitu. Ya kan? Kalau sunat itu hukum. Ya, dalam Islam dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa atau merugi. Kalau sunnah bukan. Itu perbuatan yang dilakukan Rasul yang diketahui oleh orang banyak. Nah, itu sunnah. Jadi beda. Kalau orang meninggalkan sunnah berarti dia tidak mengikut Nabi. Kalau orang meninggalkan yang sunat, tak rugi dia, cuma tak dapat pahala. Nah, itulah beda. Hari ini kita membahas tentang sunnah wudu. Dasar wudu itu surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini Allah panggil hanya orang beriman, bukan orang Islam. Kenapa? Karena ada orang Islam dia tak salat. Islam salat enggak. Tapi kalau Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, pasti dia salat. Kenapa? Pasti dia beramal soleh, karena beriman. Orang beriman tuh percaya dan yakin Allah memperhatikan dia dimanapun dia berada. Kalau orang Islam, orang sudah terdaftar telah memeluk agama Islam. Maka jangan risau, dia Islam ustaz tak solat. Memang dia Islam tapi tak solat, berarti tidak beriman. Maka Allah menyebut, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Beruntunglah orang Islam yang beriman yang Allah panggil. Idza kuntum ila shalah. Itu syarat kalau kamu akan melakukan sholat. Berarti ada niat akan melakukan sholat. Maka dalam arkanul wudu, dalam rukun wudu, niat itu nomor 1. Kalau kita bahasa Indonesia kan berniatnya beginilah. Sengaja aku mengambil air wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu, karena Allah Ta'ala. Kalau di bahasa Arab kan lafaznya nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardha lillahi ta'ala.
Apa diucapkan? Tak mesti. Dalam hati kita tuh cukup. Maka disebut oleh Nabi an-niyatu bil qalbi. Niat itu dalam hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua, fawsilu wujuhakum. Maka berwudu itu sesudah berniat basuh wajah. Itu rukun wudu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Sesudah wajah basuh tanganmu sampai ke siku. Ketiga, ya, wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kamu. Keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Kedua kakimu sampai mata kaki. Maka selanjutnya dikatakan tertib. Maksudnya apa? Berurut. Niat, basuh wajah, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki. Itu tertib namanya. Kalau tertinggal satu, ulang dari awal. Itu namanya tertib. Terakhir baru berdoa. Itu arkanul wudu, rukun wudu. Kalau ibu terbalik, tak bisa. Batal wudu. Nah, yang sunnahnya di mana? Kan itu. Wajah. Sesudah kita berniat, apa yang dilakukan? Nah, Nabi mengatakan, an Anas radhiyallahu an, ya qala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tawaddau bi bismillah. Mulailah wudu'mu dengan membaca asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasa'i hadisnya. Kalau di tempat musola dan masjid, toiletnya berpintu. Tempat kita buang air kecil, buang air. Di rumah kita, itulah satu-satunya pintu tempat mandi dan tempat buang air kecil dan besar. Kalau rumah kita belum dibatasi, tak bisa baca bismillah dalam WC. Terus gimana Pak Ustadz? Rombak WC, mahal biayanya. Kasih saja gorden plastik. Ada pemisah antara tempat buang air kecil buang air besar dengan tempat mandi atau berwudu kita. Kecuali kamar mandi ibu besar. Di ujung situ ada pintunya untuk buang air besar. Di sini mencuci piring dengan mencuci baju dengan mandi. Nah, itu tak apa-apa ibu baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, kasih gorden pembatas. Sehingga terpisahlah antara ruangan jongkok kita untuk BAB dan buang air kecil dengan tempat kita berwudu. Bu tengok musola di wudu di atas, akan terpisah kan? Ada penutupnya walaupun separuh. Itu menandakan kita tidak dalam WC tapi tempat berwudu. Itu di rumah. Tapi kalau ibu campur antara toilet dengan tempat wudu, jangan baca bismillah. Ibu dalam toilet. Nah, besok bilang sama suami, sama anak bujang kita, tolong buat tali, kasih karung segitiga biru saja. Gratis di pasar dapat. Nah, kayak gitu. Yang kedua, dikatakan sunnah, sebelum kita berwudu, membasuh wajah, basuh tangan kita dulu. Yang tangan mana? Nih, dari pergelangan. Itu tangan. Kalau lewat ke bawah, namanya hasta. Jadi membasuh tangan. Kenapa tangan kita dibasuh? Karena tangan ini media untuk membawa air ke mulut dan membawa air ke hidung. Yang kedua, Rasulullah suruh memang kita membasuh tangan itu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasul, "Iza staiqadha ahadakum minal manami." Kalau kamu itu bangun dari tidurmu, fala yaghsayadahu fil ana. Kamu tak sadar waktu tidur tangan kemana-mana. Kadang menggaruk-garuk, semua digaruk. Kamu orang tidur tak sadar. Kata Nabi, maka basuh tangan itu sebelum kita berwudu. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sambil kita berniat tadi, cucilah tangan dulu. Ya,
Kemudian yang sunnah wudhu lagi mana? Memasukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur. Tangan kan udah bersih, tampung air, masuk ke mulut. Pertama, secara kesehatan rongga mulut kita sisa makanan keluar. Ibu sholat nanti rupanya tadi makannya randang. Dek latuwo gigi jarang-jarang. Tasalik dia 1/4 biji. Kita tidak kumur-kumur, pas sholat membaca lepas dari gigi. Kan masalah. Itu kumur-kumur. Mengapa kumur-kumur? Membuang sisa makanan yang ada dalam rongga mulut. Yang kedua, orang yang berkumur-kumur sebelum membasuh wajahnya itu menggugurkan dosa yang dari mulutnya, sebagaimana air itu jatuh membawa kotoran. Nah, itu hebat. Maka rugi orang berwudhu langsung cuci muka, rugi dia. Kenapa? Nabi ajarkan kumur-kumur. Bahkan lebih dari itu. Apa kata Nabi? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, laula an asyukka ala ummati. Nabi tak mau kita kesulitan. Ya. La amartuhum, kalau tak berat, aku suruh mereka ngapain? Bisiwak. Siwak itu ada kayu yang namanya kayu siwak, ujungnya itu halus lembut, itu yang digosok-gosok sebelum wudhu. Giginya, kalau nggak punya siwak atau telunjuk aja lagi di gini. Kalau dokter menyuruh berapa kali kita gosok gigi sehari? 2. Kapan? Mau tidur, bangun tidur. Kemudian sesudah makan. Berarti kalau dokter menyuruh itu gunanya apa? Biar giginya sehat. Orang bilang suruh dokter, baru sibuk dia. Kalau Nabi nyuruh, nantilah, kan cuma sunnah. Kalau seandainya ibu gosok gigi setiap sholat, berapa kali ibu gosok gigi? 5 kali sehari semalam. Pasti kinclong gigi. Orang dulu pakai apa? Tuang, kulit pinang. Sabutnya kan lembut tuh. Pergi ke dapur, cocol sedikit corcoal tuh. Tahu corcoal? Abu dapur. Gosok mengkilat, tak sariawan karena nggak ada ininya. Busanya, nggak ada sodanya. Sekarang tengok pasta gigi, karena tulisannya corcoal, itu artinya arang. Orang dulu sehat. Ekor kuali saja mengkilat dibuatnya. Tidak ada kimia. Coba. Maka Nabi sebaiknya memang siwak itulah. Tapi kalau tak punya gosok gigi biasa. Kalau kita bangun subuh gosoklah gigi dulu, baru kita Jadi kata Nabi, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku suruh mereka menggosok gigi sebelum mereka sholat. Itu sunnah. Jadi kumur-kumur itu minimal. Masukkan tangan, gosok-gosok, buang. Sisa makanan tadi tidak mengganggu kita ketika kita sholat. Tapi yang berharga dalam sunnah kumur-kumur itu adalah menjatuhkan, menggugurkan dosa dari mulut kita. Kadang kita bercerita orang macam-macam terucap tanpa sadar maupun sadar karena emosi, dengan wudhu tadi gugurlah dosa-dosa itu sebagaimana air keluar dari mulut kita. Rugi tadi. Istinsyaq, memasukkan air dalam hidung, bukan congkel-congkel hidung. Ini kadang kan habis sikit congkel-congkel, bukan begitu. Ambil airnya, dihirup, baru dilecitkan. Kenapa? Hidung kita ada rongga di sini. Dia menyimpan kotoran. Nak mengeluarkannya bagaimana? Ibu kalau tes apa sekarang masuk lubang hidung? Suap. Ya, bersihin ibu kan? Biar bersih sini itu, coba berwudu 5 kali masuk air dikeluarkan, 5 kali masuk air keluarkan, bersih dalam. Nah, orang yang secara medis, orang yang sinusitis, sikit-sikit ada sesuatu dalam keluar tak mau ditarik, tak bisa, itu sembuh insya Allah secara medis. Secara agama, secara sunnah, air yang masuk ke hidung, nah hidung ini kadang-kadang bawa masalah. Orang goreng ikan asin sebelah sama jengkol, syapulah siang-siang. Dari mana informasinya? Dari hidung. Jadi masalah.
terucap kata-kata yang tidak baik, menggibah sesudah itu, dosa. Nah, dosa hidung itu dalam agama ketika masuk air dalam hidung, keluar dia, selain kotoran gugur, dosa dari hidung berguguran. Karena kalau kita membasuh wajah, hidung tak bisa dibasuh, di dalam, rongganya di dalam. Maka sunnah sebelum membasuh wajah, masukkan air dalam hidung. Banyak orang tak lakukan, kecuali bulan Ramadan dikurangi. Kenapa? Siapa tahu langsung ke tenggorokan dia. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau Ramadan kita puasa atau puasa sunat, ibu jangan berlebihan kumur-kumur, jangan masuk air dalam hidung. Karena siapa tahu terlalu kuat menarik dia masuk. Maka masuk sesuatu dalam rongga tenggorokan kita, batal wudu, batal puasa kita. Nah, itu dia. Ya. Tadi sudah membasuh tangan, membaca basmalah, ya kan? Masuk air dalam mulut atau menggosok gigi, masuk air dalam hidung, itu sunnahnya. Baru kita basuh wajah kita. Yang wajah itu mana? Kata Nabi begini, la sholata liman lam yatawadda. Ya. Tidaklah sempurna sholat seseorang bila dia tidak berwudu. Tak sah sholat. Pertama, memang tak berwudu dia sholat, tak terima sholatnya. Kenapa tak terima? Dia berhadas kecil. Karena menghilangkan hadas tadi wudu, bukan mandi. Mandi biasa aja, kecuali mandi junub, itu beda. Kalau mandi biasa tak bisa menghilangkan hadas. Ibu hanya bersih, tapi tak suci. Nah, jadi yang kedua maknanya apa? Kalau anggota wudhu itu tidak basah, maka tak sempurna wudhu. Kalau tak sempurna, tak hilang hadas kita. Kalau tak hilang hadas, maka kita sholat dalam keadaan berhadas. Tak terima. Yang wajah itu mana? Dari tempat tumbuh rambut paling atas. Ibu ada lihat di sini bulu di atas mata? Ini kalau tidak ibu gosok-gosok, maka dia tidak basah, air mengalir ke bawah aja. Karena fungsi bulu ini menahan supaya mata kita nggak langsung kena air yang mengalir. Kecuali ibu cukur ini, ibu gores, datang keringat menghitam di ke bawah, maka dilarang mencukur ini. Kalau wanita dianjurkan digosok sini. Alis, alis mata ya, bukan bulu mata, alis mata. Kalau laki-laki yang digosok apa? Jenggot yang berjenggot. Yang tak berjenggot apa yang mau digosok? Kenapa jenggot digosok? Karena dagu termasuk anggota wudu. Batas samping pangkal telinga, batas bawah ini dia. Jadi kalau berwudu yang pertama ambil air, taruh di wajah, gosok-gosok di sini, gosok-gosok di sini, terus boleh ke bawah begini atau jempolnya yang menggosok di bawah. Kalau dia ada jenggot di sini digosok sampai betul-betul dia basah. Yang kedua, boleh ibu siram biasa saja lagi, tak ada masalah. Karena yang pertama sudah betul-betul sempurna. Nah kalau berwudu, oh maaf dari pesta baru berdandan, masuk salon 300.000. Sayang bedaknya, jadi wuduknya tak bisa. Tak bisa dong. Apalagi kosmetik orang itu ada oilnya, ada minyaknya. Tak bisa. Ada namanya alas bedak, ada dempul bedak, ada lagi bedak halus, ada makhluk halus, ada glowing. Lapisannya tebal, kalau senyum retak. Itu kalau sayang berwudu. Jangan. 500.000 itu bisa dicari, tapi sholat yang tak terima, kayak apa mau dicari? Banyak tuh pergi pesta, sayang. Nanti dah berwudu, poles lagi, pakai, tidak masalah. Maka bahaya. Kalau tidak basah anggota wajah tadi, tak sah wudu. Kenapa tak sah? Karena tak sempurna. Nabi suruh basuh wajah. Yang wajah mana? Itulah dia. Nah, kalau udah betul-betul basah, selesailah sunnah yang di wajah. Apa tadi? Baca basmalah. Memulai. Cuci tangan. Tangan yang ini. Kenapa? Karena ini media untuk membawa air ke dalam mulut dan menampung air ke dalam hidung. Sesudah itu baru basuh
Kemudian faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Niat, wajah, tangan, kedua tangan. Sunnah yang mana dikatakan sunnah? Yang pertama adalah dahulukan yang kanan. Itu sunnah. Jangan kayak anak-anak, cuci kanan, cuci kiri, cuci kanan, cuci kiri. Pas macam orang senang. Tak boleh. Tertib melarang. Sunnah pertama itu dia. Yang kedua sunnah itu apa? Allah menyebut wa aydiyakum, kedua tangan kamu, ini tangan, ilal marafiq, kemana? Ke siku. Berarti mengalirkan air dari jari jemari menuju siku. Kenapa? Kita ada bulu di sini, tumbuhnya ke atas. Kalau siram dari atas, pori-porinya nggak basah. Hidung kita ngadap ke bawah, kalau hujan aman. Coba ngadap ke atas, penuh insya Allah. Jadi kalau sunnahnya mana berwudu? Tangan dulu di sini, yang kiri menggosok, lalu diputar seperti ini, sikunya digosok. Kalau siku ini tidak basah, tak jadi. Karena Allah menyebut basuh sampai kedua siku. Kalau cuma begini-begini saja, di sini tak basah biasanya. Saya perhatikan anak-anak berwudu, kalau praktek saya suruh dia, tengok tangannya, sini kering, silang di sini. Sini tak basah, silang di sini. Kenapa? Itu yang saya coret, anggota wudukmu tak sempurna. Rugi kita. Memang dia sunnah. Dah, yang ketiga, ya, membasuh tangan tadi betul-betul sempurna, baru pindah ke kiri, tangan kanan gantian. Dari jari-jari terus sampai ke siku, diputar boleh, gosok seperti ini. Satu kali cukup. Kalau rasanya kurang, kedua kali, ulang lagi, ketiga kali. Tidak seperti yang pertama tadi. Yang pertama tadi memastikan betul-betul basah. Itu dia. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian selanjutnya wamsahu biruusikum. Ra'sun, usap kepalamu. Yang namanya kepala tempat tumbuh rambut. Ini namanya awal kepala. Ini namanya ubun-ubun. Ini namanya belakang kepala, tempat tumbuh rambut. Kalau ditanya bagaimana? Mau minimalis apa maksimalis? Kalau minimal, itulah dia selama ini. Itu minimal. Ibu dikasih belanja minimal 50.000 seminggu atau 500.000 seminggu. Pandai ibu. Minimal 50, maksimal 500. Ambil 500 lah. Jadi berwudu diajarkan Nabi mengusap kepala itu bagaimana? An Abdullah bin Yazid bin Asim. Ini tentang sifat wudu, berwudu bagaimana? Qala, ia berkata, wa masahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'si. Nabi mengusap kepalanya. Ya, fa aqbala bi yadi, dia gunakan kedua tangannya, wa adbara fi lafzi badala bi muqaddam ra'si, maka dia mulai dari depan kepalanya, taruh tangan sini, kemudian hatta dhahaba bihima ila fafahu, sampai ke belakang. Summa, kemudian waddahuma, dikembalikan ila makanil ladzi bada'a minhu, ditarik ke depan. Jadi mengusap kepala, taruh sini, bawa ke belakang, tarik lagi ke depan. Itu mengusap kepala. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Begini boleh Pak Ustaz? Boleh. Minimal. Begini aja boleh? Boleh. Tapi yang kepala itu yang sempurna yang mana? Jadi sunnah itu menyempurnakan wudhu kita. Itu yang sunnah. Sama kalau sholat, lurus dan rapatkan shaf. Kan itu? Fa inna tasfiyas sufuf min tamamis sholat. Untuk menyempurnakan sholat berjamaah. Kecuali covid, jarak masih ke. Tapi kalau tak ada yang mati tegak, pingsan tegak, malah rapat aja lah. Mau di pasar aja rapat-rapat, masa sholat pisah-pisah, kan gitu. Nah, itu contoh. Tapi kalau ada yang berjalan tiba-tiba omikron tumbang, kita tumbang nanti ya, tak usah dekat-dekat, bahaya. Nah, kemudian yang kedua, yang termasuk kepala apa? Telinga. Telinga itu kata Nabi telunjuk masuk lubang tengah, digerakkan berdasarkan alur telinga.
telinga, supaya kerak-kerak kotoran telinga ini lepas. Yang kedua, jempol kita kemana? Di belakang, menggosok seperti ini, diulang-ulang. Orang dulu kalau kurang pendengarannya, ditarik telinganya supaya sarafnya hidup. Sekarang jangan coba tarik telinga anak kita masuk kantor polisi. Makanya anak sekarang dipanggil peka dia. Ibu tahu ini kalau digerakkan itu saraf telinga itu merangsang otak kita berkembang, telinga kita sehat. Coba kalau sakit kepala digini-ginikan kan, untuk merangsang saraf di kepala. Kalau telinga, kalau ibu ngantuk, coba begini-begini. Jadi gunanya apa? 5 kali sehari semalam ibu menggerakkan saraf di telinga. Ini ndak uduk, cicit aja, cantik pula melentik jari itu. Rugi Bapak Ibu, rugi Ibu-ibu. Kenapa? Rasul ajarkan seperti itu. Ini kecil tapi bahaya, sepele tapi menentukan. Rugi kita. Itu bagian apa? Wamsahu biru'usikum. Boleh begini, ya boleh, tak dilarang. Boleh begini, boleh. Mau sempurna atau mau minimalis, pilihlah. Kalau ibu ngantuk, obatnya coba pegang telinga ibu gini-gini kan, belalak mata ibu. Karena sarafnya diganggu. Ada reaksi pada telinga. Maka anak sekarang lambat reaksinya, karena telinga jalan dijare. Dulu kan itu, orang tua kita dulu tak dengar kata tarik telinga awak. Sekarang guru tarik telinga, guru masuk penjara. Jadi biarlah budak terpekak sampai pulang. Maka anak sekarang auzubillah. Nah, di berwudu tariklah telinga kita sendiri supaya sarafnya hidup. Itu senam. Ibu berzikir itu senam wajah. Kenapa membaca itu? Jangan diam aja. Senam wajah. Bergeraknya otot. Wamsahu biru'usikum. Terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kakimu sampai kedua mata. Membasuh kaki jangan siram-siram begini saja. Kaki itu ada jari-jari. Kalau tadi tangan sempat dicuci sebelum berwudu, pastilah dia basah. Kalau kaki, apalagi gemuk, rapat dia, siram air tak masuk dalam rongga ini. Maka kaki itu jari-jari dulu yang digosok. Ulur kaki tadi, taruh di atas itu, siram pakai keran, gosok dulu ini, baru sampai mata kaki. Tidak sampai lutut. Padahal sampai lutut, kenapa? Biar di akhirat cahaya sampai lutut, mana ada. Anggota wudhu tubuh nanti akan bercahaya di akhirat menerangi jalan kita masing-masing. Jadi dia pingin sempurna anggota wudhunya sampai lutut, biar lututnya pun terang. Tidak dong. Ayat mengatakan sampai mata kaki. Jadi membasuh kaki itu jari-jari dulu, itu sunnah. Sampai ke mata kaki. Yang kedua, sunnah membasuh kaki, dahulukan kanan, betul-betul selesai yang kanan itu, baru pindah ke sampai di situ. Ada pertanyaan? Silahkan. Istinja. Beristinja. Kalau kita nak berwudu, maaf, kadang-kadang kita kan ketawa berlebih-lebihan, keluar sedikit. Kadang bersin atau batuk berlebih-lebihan, keluar sedikit. Sehingga najisnya mengenai pakaian dalam, kan gitu. Maka kalau begitu kebiasaan kita, kerannya sudah agak dol. Tahu kerannya dol? Dia sesak, keluar aja dia. Orang sesak tunggulah dulu, buka pintu, udah selesai, baru lepas. Ini tidak. Ada sedikit kencing yang terlepas. Jadi, mengapa disuruh istinja? Karena ada najis tempat keluar kencing tadi. Mengapa kita beristinja sebelum berwudu? Kita mohon maaf keluar angin, disertai sesuatu. Tak banyak dong, cairan sikitnya. Dipegang nih bau. Kan gitu, basah, pegang, bau. Kenapa istinja? Itu najis yang keluar itu. Jadi istinja sebelum berwudu membuang najisnya, supaya najis itu tidak ikut dengan tubuh kita ketika kita sholat. Karena sholat itu yang hadas tadi dibersihkan dengan wudu. Kalau najis istinja.
Walaupun ibu tidak pipis, kenapa disuruh istinja sebelum berwudu? Siapa tahu sesudah pipis tadi tertawa terbahak-bahak, batuk terlalu kuat, bersin terlalu kuat, keluar sedikit. Itulah guna istinja. Membuang najis yang ada pada tempat keluar baul, baik depan maupun belakang. Tapi kalau rasanya tak ada, kita kan tahu kebiasaan pakaian dalam kita. Dipakai sekian jam, kita tengok kok ada bau pesing, berarti ada kotoran keluar ketika kita memakainya. Maka disarankan istinja dulu. Tapi kalau tak ada, kan kita lebih tahu pakaian dalam kita. Ada aromanya, apalagi makan jari yang makan patai, jaleh mana aroma itu. Tercium dia, berarti ada najis. Itulah guna istinja. Nah, tapi kalau ibu rasa-rasanya memang tidak ada, tak usah istinja. Istinja itu karena keluar najis. Ibu pipis, kotoran yang keluar, air yang keluar itu najis. Maka istinja. Ibu buang air besar, ada kotoran yang keluar. Di tempat kotoran itu tersisa, maka istinja. Itulah istinja itu. Nah, kalau kita nak istinja sebelum berwudu, itu lebih baik berhati-hati, siapa tahu ada najis yang tersisa di tempat keluar najis itu sendiri. Nah, makanya kalau kita mau sholat biasanya ganti pakaian dalam. Kalau mak-mak tuh, kalau saya tengok tas istri saya, isinya itu lah tuh. Nah, aku bawa nih, kadang bersin keluar dia gitu. Karena kerannya udah mulai dol. Lepas belum, bersin berlebih keluar. Nah, jadi kalau mau sholat dia berwudu, istinja dulu. Kenapa? Karena udah tahu dia. Gantilah pakaian dalam. Nah, itu perlu. Kalau tidak, pakai sesuatu yang tipis, bukan pembalut. Apa istilahnya, Bu? Hah? Ya, itu bukan pembalut, yang tipis itu. Tipis dia, hanya untuk menahan supaya hadas tidak mengenai pakaian dalam. Jadi ketika dia mau berwudu, dia lepas saja yang itu, bukan pembalut. Apa namanya tipis itu? Lupa saya namanya. Saya tanya, kan tidak halangan, ngapa beli itu? Ini bukan untuk halangan katanya. Untuk menjaga pakaian dalam saya, kalau saya bersin atau batuk, tidaklah kena kotoran tadi ke pakaian yang saya pakai, sehingga saya tidak bernajis sholat. Nah, kalau nak berwudu saya lepas saja yang putih tadi, saya buang, saya pasang yang baru, tak perlu bawa celana dalam. Oh, ini maaf, saya tahu dari istri saya, ini perempuan. Ibu tanya apa? Ya. Ya, saya rumah saya juga begitu, Bu. Kalau nggak dikasih pembatas, sebaiknya jangan baca basmalah, karena menyebut asma Allah dalam WC tak boleh. Bacalah dalam hati. Tidak dilafazkan. Makanya kalau ibu tidak, rumah ibu sama sebetulnya. Cuma itu kan pertanyaan anak. Kalau saya buat 2 kamar mandinya, satu pakai WC, satu tak pakai WC. Tujuannya apa? Nah, berwudu di tempat yang tidak ada WC-nya. Nah, kenapa? Karena menyebut asma Allah dalam WC terlarang. Nah, kalau kita tak sebut dalam hati saja. Kemudian masalah kedua apa? Ketika kita berdoa, selesai berwudu, jangan dalam WC, keluarlah. Kalau WC-nya keluar, baru doa di luar. Jangan di dalam. Ini kata Ustaz nih, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam WC tak boleh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi kita minta kepada Allah. Meminta jangan dalam WC, luar. Kalau rumah kita tidak dibatasi. Iya, Bu. Ya, pergi pesta lah, sempat ke salon. Lipstick juga merah tebal. Makanya ada namanya cleanser. Cleanser itu pembersih dari daun apa katanya cleanser itu daun mawar, bunga mawar, macam-macam lah. Ibu ambil kain lap atau tisu. Kita udah berusaha. Ya kan? Udah kita lap, udah kita bersihkan. Baru kita berwudu.
Kalau sudah kita lakukan, berarti itu kan di luar kemampuan kita. Tapi lain kali kalau pakai kosmetik itu tengok dulu ada kadar oilnya apa tidak. Sama orang berinai, kalau inai dari pohon nggak ada masalah dari daun. Tapi kalau inainya itu pakai cat kuku, inai juga kata dia kan. Itu melapisi, tak kena air, berbahaya itu. Maka dibersihkan. Anti air. Maka ibu bersihkan dulu lipnya. Kenapa? Ini termasuk anggota wudu. Maka orang Islam itu hati-hati membeli alat maka dibilang kosmetik halal, merek gitu dah. Ada mereknya tuh kan? Kalau dia bilang halal, tidak ada oilnya, pakailah itu. Lipstick itu tetap saja meninggalkan bekas di media yang kita lakukan. Itu kan hanya mempercantik diri. Kalau kita sholat, sayang gara-gara bedak, gara-gara lipstick, gara-gara ini apa namanya? Kalau pakai pensil, saya kira tidak mengandung oil kan yang pakai pensil itu. Sebagian orang kan tidak, lebih awet. Pakai dia celup macam tinta gitu, muak hitam betul, sampai air tak bisa lagi basuh dia. Nah itu beresiko ketika berwudu. Maka wanita muslimah carilah kosmetik yang tidak menghalangi kita bertoharoh, Ada lagi mak tanya? Satu. Ya. Iya mak, ini hari Jumat. Allah juga menyuruh kita berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Suruh. Tidak hanya hari Jumat, perbanyak selawat. Kita harap apa? Syafaat dari Rasul. Bagus mak tuh. Ada yang lain? Itu aja. Nah, itulah barangkali terakhir dalam wudhu tadi, jangan lupa berdoa. Itu sunnah. Berdoa itu permohonan. Kita dah gugurkan semua dosa kita melalui wudhu kita dengan air yang ada. Perlu diingat, Pak Ustadz, ini ada air, boleh nggak dilap pakai handuk? Lap aja lah, tak ada masalah. Ini kadang-kadang nggak dilap, sholat dia, sibuk dia lap-lap sudah tuh. Tidak merugikan. Kenapa? Kalau dibilang dia itu tanda-tanda saksi di akhirat, bertambahlah handuk tadi saksinya. Bukan hanya air, lebih bagus lagi. Lap saja, tidak ada masalah. Kan orang bilang jangan dilap, jangan air wudhu. Lap saja, tidak ada masalah. Ya, justru alat ini bisa menjadi saksi tambahan, bukan sekedar air wudhu. Kalau itu alasannya. Nah, berdoalah. Dalam doa itu ada permohonan yang luar biasa. Pertama adalah bersyahadat, pengukuhan. 5 kali sehari semalam kita baca syahadat dalam wudhu. Dalam sholat pun kita baca syahadat di tahiyatnya. Nah, doa itu penting. Itu sunnah. Allah suruh ud'uni astajib lakum, pintalah kepadaku pasti kuberi engkau. Doa berwudhu itu hebat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sudah bertaubat. Kita banyak dosa. Dengan wudhu yang kita lakukan, dosa kita diampuni. Waj'alni minal mutatahhirin. Menjadikan aku orang yang suci ya Allah. Dengan wudhu tadi, orang kalau udah wudhu mau salaman, maaf saya udah berwudhu. Nah, kan itu terjaga dari perbuatan yang menyebabkan dia tidak berbuat yang tidak boleh. Orang berwudhu menjaga dirinya. Kenapa? Dia sudah berwudhu. Beda dan tak berwudhu. Nah itu dia. Waj'alni min ibadika sholihin. Kita minta kepada Allah setelah air yang kita menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi hamba yang soleh dan soleh. Itu saja. Kalau sudah cukup, boleh. Semangat. Membasuh. Gugur dosa-dosa beserta air yang turun. Saya belum menemukan doa setiap membasuh tangan, doa membasuh wajah, doa mengusap kepala, doa. Setahu saya doanya itulah doa di akhir wudhu. Tapi bolehkah kita meminta? Boleh saja. Cuma jangan dilafazkan. Kenapa?
selama berwudu hindari cakap bercakap. Ada orang itu cuci tangan, ya Allah, ada mintanya lah, jadikanlah tangan ini tangan yang terpelihara dari berbuat dosa. Ya bagus juga dia memohon, berdoa boleh-boleh saja. Tapi adakah Nabi ajarkan kita harus baca ini dan itu? Tak ada. Yang ada itu di akhir sesudah selesai wudu. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Saya kira doa itu sudah mencakup semua permohonan. Ya Allah, jadikanlah aku orang bertaubat. Habislah semua dosa. Bertaubat kok. Mau dosa tangan, dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dihapus. Kemudian sucikan aku, bukan cuma tangan yang disucikan, seluruh anggota wudhu kita telah disucikan. Dan jadikan aku hamba yang soleh, berarti tangan-tangan orang soleh, mata-mata orang soleh, telinga-telinga orang soleh, hidung-hidung orang soleh, kaki-kaki orang soleh. Kan itu doanya. Cukuplah itu. Dah, tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu wa ma'bud ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma aqnina bil ilmi wa zainina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah ibu-ibu yang dapat disampaikan. Semoga sunnah wudu ini kita hidupkan kembali dan kita termasuk orang yang beruntung beramal dengan ilmu. Mohon maaf ucapan tidak bertempatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.